Tapi ini sebetulnya ada sebuah kebanggaan dan sebuah tantangan. Ketika single pertama begitu meledak, beban loh. Beban nggak kamu menganggap buat lagu berikutnya? Enggak. Karena kan nggak ada yang tahu rezeki kapan datangnya. Kalau emang timingnya ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Legowo aja. Karena ekspektasinya kan orang gitu kan. Ya, lagu pertama doang. Mohon maaf ya. One hit wonder nih gitu loh. Nggak ada terbebani itu kamu nggak? Enggak. Yang penting tetap berusaha aja, tetap positive thinking dan ya semua orang punya kesempatannya masing-masing. Untuk seorang anak muda, gue melihat Aziz Hendra itu bukan anak yang sok gaya gitu ya. Banyak yang saya tuh legowo. Kamu tuh pasti jadi pejabat loh daripada Karena anak 23 tahun dengan kosakata legowo tuh kayak jarang banget. Itu kan bahasa-bahasa politikus. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Gue lagi ngedit reels nih ke video pakai lagu apa ya? Lagu ini terkenal banget loh, tau kan? Makeba, iya. Makeba, siapa sih dia? Orang Indonesia sih kayaknya. Wah, so tau lu. Namanya Jain soalnya. Lagu lama tau, Nang. Oh ya? 2015. Makeba itu ceritanya tentang penyanyi Afrika namanya Makeba. Gue nggak percaya sama lu. Astagfirullahaladzim. Kalau orang Islam gitu, orang Islam Makeba. Lu cari aja di googling Makeba itu nama penyanyi Afrika tahun berapa gitu. Yang menyuarakan apa kalau nggak salah tuh sampai di penjara si Makeba tuh. Jain tuh orang Prancis, Giling. Jain emang orang Prancis. French singer and songwriter. Jain, bacanya gitu. Kok Jaing jadi anjing dong? Anjing dong. Oh iya, the song reference Miriam Makeba, also known as Mama Africa, South African singer. Aing. Oh, aktivis. Iya makanya. Ini Ronald tahu nggak siapa nih yang nyanyi nih? Bule ini mah. Salah. Temennya Jain pas itu. Bukan. Tapi mungkin. Judulnya Mas siapa nih? Bukan. Malampir. Judulnya itu adalah Somebody's Pleasure. Itu pasti bule yang nyanyi judul aja. Nah itu ternyata sekarang yang mengagetkan nih, banyak anak-anak muda Indonesia yang bikin lagu itu berbahasa Inggris. Oh ya bagus, biar go internasional. Nah, supaya itu dia. nggak terkenal di Indonesia aja. Mukanya udah ada di New York. Dimana? New York Times Square. Wis. Bener ya Times Square Bener, ya? Times Aku Square. belum pernah soalnya. Times Square New York gitu maksudnya. Salah. Times Square New York. Karena kalau Times Square doang di BSD juga ada. Perlu gue sepedaan ada Times Square tuh di sana tuh. Times Square New York. Masa sih? Viral dia ini. Oh ya? Orang Indonesia? Orang Indonesia. Masa sih? Panggil dong. Oke, kita akan panggil tapi gue takut. Kenapa? Sama dia. Karena dia ini getok pala. Kok getok pala? Iya, gede di TikTok ya. Lu sih ngomong mulu. Getok pala. Artinya? Gede di TikTok bukan penyanyi ala-ala. Ada Aziz Hendra. Enggak gitu loh, somebody's pleasure. Somebody's pleasure. Bukan, itu somebody told me. Aziz. Adul. Adul, ya pakai Adul. Aziz sih. Aziz. Adul kamu. Nama kecilnya Adul. Nama kecilnya Adul. Waduh. Aziz. Keren banget nih kayaknya mas sekarang nih. Iya. Oh Jakarta kurang panas ya Pak? Baju tebel. Kan namanya gaya now style namanya gitu. Style. Aziz, kenapa kamu kok lagunya muncul dengan lagu bahasa asing? Apakah emang ada keturunan? Apakah ada keturunan Arab? Ya kan itu bahasa Arab dong. Ya kenapa bahasa Inggris yang kamu keluarkan lagunya? Karena ngerasa ngomong tentang lagunya itu, isi topik lagunya itu lebih nggak transparan kalau pakai bahasa Inggris. Gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia terlalu belak-belakan. Itu emang kamu yang bikin?
Bareng teman-teman. Bareng sama teman-teman. Tentang apa Somebody's Pleasure itu? Somebody's Pleasure itu tentang orang yang sedang ngalamin fase hidup yang dia ngerasa itu titik terendah dia. Salah satu titik terendah. Jadi cuman kerjaan itu cuman bisa nyenengin orang aja tapi nggak nyenengin diri sendiri gitu ya? Iya. Kisah pribadi kah? Iya. Tapi lihat dong anaknya Nal, pasti dia tuh pengennya tuh nyenengin orang gitu kan. Aku aja seneng ngeliat dia. Lihat dong, model rambutnya nggak jauh beda. Model rambut boleh, nggak jauh beda. Usia Pak, usia dia setengah dari umur kita. Oke, ini dari data yang kami dapatkan setelah saya riset ya sampai ke perpustakaan yang ada di Vatikan. Ngapain jauh-jauh amat sih lu? Dan di Gedung Arsip Nasional. Nggak ada ternyata data kamu di sana. Lagu debut ini padahal ya, debut ya, Somebody's Pleasure ini viral ya di berbagai media sosial seperti Spotify dan tentunya MIRC dan... Aduh MIRC udah nggak ada Pak, nggak masuk kalau itu Pak. Itu umur kita. Masuk top 10 clear. Zaman dulu top 10 clear ya. Top 10 Spotify paling banyak didengar dan top 10 viral global Spotify. Kamu keren sih. Makanya mukanya langsung ada tadi di Times Square New York gitu. Dan sampai saat ini sudah didengarkan lebih dari 120 juta. 120 juta kali. Edan. Itu kamu dan teman-teman yang dengerin terus-terusan ya? Emang lu, kaset lu yang beli temen lu juga. Udah temen lu yang beli cuma 2 lagi. Tapi kan kalau Aziz itu awalnya kan berangkatnya dari lagu-lagu cover gitu ya. Terus sampai akhirnya di tahun 2022 bikin lagu Somebody's Pleasure itu 2023. Penulisannya itu ada di 2021 akhir Kak. 2021. Oh kakak, alhamdulillah. Jangan GR, dia lama kerja di Giordano. Panggil kakak semua. 2021 akhir itu lagu tercipta, terus baru 2022. Rekaman 2022. Rekamannya itu di 2022 akhir. 2022. Oke. Gitu. Itu baru single? Baru single. Oke. Kamu sendiri memang penyanyi dari dulu, Jis? Emang hobi nyanyi dari kecil. Oh, jadi masih hobi, belum menjadi penyanyi profesional? Sempet nyanyi di wedding gitu. Oh, wedding singer dulu. Berapa ya waktu tahun 2018? Sebelum pandemi ya? Sebelum. Abis itu weddingnya susah gitu kan ya? Gak pernah punya basic, maksudnya dalam artian belajar nyanyi. Belajar formal gitu? Formal gitu, belum. Ya tapi memang harus dibantu soal begitu ya. Tapi hebat loh, dia ngeluarin dulu tuh dari cover-cover, berapa lama sampai akhirnya dilirik sama Sony Music? Cover-cover itu startnya di 2018. Tapi pas wedding singer udahan kamu bikin cover? Enggak. Jadi wedding singer mulai, cover juga jalan. Karena mikirnya kayak terlalu banyak nongkrong juga bosen gitu. Terus covernya itu mulai dari 2018, tapi seringnya itu seriusnya di 2021 akhir setelah mulai reda pandemi. Iya. Di 2021 akhir ke 2022 awal, di situ baru di kontak sama Sony gitu. Biasanya kan orang kalau berangkatnya dari cover tuh ya, biasanya susah melepaskan dari penyanyi aslinya gitu kan. Tapi kamu biasanya kalau cover sebuah lagu itu ala kamu atau mirip sama penyanyi aslinya? Sebisa mungkin bikin aransemen yang beda ya. Oh, malah pengen dibedain. Iya. Masih ingat nggak lagu pertama yang kamu cover terus kamu upload? Kalau pertama cover yang nggak proper itu lagu... Nggak proper. Nggak proper ya? Maksudnya ya, Seadanya gitu ya? Seadanya aja. Masih di Instagram yang 15 detik doang. Oh dulu. iya. Itu lagu apa ya, lagu Love Yourself, Justin. Oh iya, zaman-zaman 2018-an sih itu ya. 2017. 17. Ya gitu. Ya, Udah gitu nggak apa-apa, nggak tepat juga kok nggak apa-apa. Lu kenapa sih harus detail? Ya kan kita... Kan lagi BAP polisi deh. Kan dia lagi meniti karir Ronald, jadi kita harus tahu dari awalnya tuh gimana. 2017 bikin Love Yourself, itu langsung di-like sama semua orang. Di-like sama teman-teman di Instagram. Oh, dari teman-teman Iya, Instagram dulu. tapi memang akhirnya mau tidak mau menyanyikan lagu cover udah berhenti.
harus bayar sekarang mau royalti. Oh iya benar. Ya kan kalau kamu sekarang melakukan itu udah nggak bisa loh sekarang. Harus ada copyright dan sebagainya gitu. Kamu, gue tuh suka ngomong pengen itu mulu ya. Apa sih? Enggak lah. Jangan bawain lagu Dewa itu aja. Boleh asal bayar. Oh iya asal bayar. Kan itu kan pencipta lagu. Bener. Gitu. Iya. Nah sampai akhirnya cover udah selesai, bikinnya si Somebody Pleasure ini. Iya. Gitu kan. Nah, kira-kira apa yang membuat lagu kamu begitu viral? Apa ya? Nggak tahu sih sebenarnya, nggak ada ekspektasi sejauh itu Kak, karena masih single pertama, masih baru pertama terjun ke dunia musik. Lempar-lempar aja dulu gitu ya, Iya, gitu masih ya. kayak ya udahlah ngikutin jalannya dulu. Kalau misalnya ada kesempatan atau dapat rezeki ya di situ, alhamdulillah. Kalau belum, mungkin bisa di single berikutnya gitu-gitu. Jadi pertama kali Somebody Pleasure ini udah sama Sony barengan? Iya. Udah sama Sony? Udah sama Sony. Ya. Itu karena setiap kita nge-scroll TikTok, lagu ini tuh kayak jadi misalnya ada cerita, orang cerita apa gitu. Lagu ini yang jadi latarnya gitu. Tapi maaf ya, Jis, saya teh nggak punya TikTok. Jadi saya nggak tahu. Kok kenapa? Saya nggak punya TikTok, saya takut mati dalam keadaan TikTok. Kan TikTok teh nggak kudu gagayaan, Ronald. TikTok itu bisa lu bercerita, lu mau curhat, lu nyari cewek juga bisa. Makanya ketika dia kasih tahu, kita ngobrol sama siapa? Sama Aziz Hendra. Siapa itu? Hendra. Hah? Hendra. Aziz Hendra. Bukan Hendra. Bukan. Oh, bukan, maaf nggak punya TikTok saya mah. Siapa itu teh? Penyanyi viral. Yang mana nggak tahu gitu kan. Jadi mohon maaf kalau saya tidak tahu kamu, tapi mari kita lebih berkenalan di sini, nggak apa-apa. Kamu tahu saya tapinya? Enggak dong, pasti. Lu bilangnya nggak usah tahu dong, Ziz. Satu-satunya Aziz yang Ronald kenal, Aziz Gagap, sama Aziz Jamrud. Tua banget. Maaf ya Aziz, aku emang Aziz banget orangnya. Jadi nggak pernah menyangka akan semeledak ini gitu. Iya, enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak, maksudnya kalau gede di Indonesia, penyanyi Indonesia oke lah. Tapi ini sampai ke luar negeri. Ya. Maksudnya terlalu jauh sih. Kalau misalnya dibilang ada goals untuk kayak rilis nih, ada goals streamsnya berapa atau apanya, pasti ada. Kayak aku tuh pernah goalsnya kayak pengen kena di biar lebih menantang, pengen kena di 50.000 streams gitu awalnya. Terus kayak tiba-tiba kena, terus kayak udah senang. Ya udah nyampe nih. Udah gitu senang. Ya. Terus kayak ngikutin sambil promo kesana kesini. Terus ya waktu yang menjawab sih. Ternyata sekarang udah ada 120 juta yang ininya. Dan masih terus jalan 120 juta. Luar biasa loh. Jadi bener nggak sih katanya sekarang kalau orang nonton kamu, ya kan Aziz Hendra. Bener nggak orang-orang katanya kalau nonton kamu, Hail Hendra katanya gitu. Fans kamu bilangnya gitu, Hail Hendra. Gak. Tapi kamu waktu awal nyanyi memang pengen jadi penyanyi atau sebenarnya kamu punya cita-cita lain? Pengen jadi penyanyi. Oh, emang cita-cita jadi penyanyi. Iya. Jadi penyanyi Kak. Udah pernah kerja sama siapa aja? Maksudnya mimpi kamu pengen duet sama siapa dan itu udah kejadian, satu panggung sama siapa gitu? Pernah pengen collab sama Aisyah Retno, terus udah kejadian. Terus? Sama siapa? Aisyah Retno. Aisyah Retno. Oh iya, aku pernah nonton dia di Malaysia kemarin. Terus apa ya? Terus ada sih beberapa wish tapi belum terlaksana. Ya. Tapi masih panjang umurnya juga kan ya. Iya. Baru 23, lagu juga baru 1. Tapi memang ternyata Aziz ini tidak hanya terkenal di Indonesia. Iya. Jadi sekarang negara-negara tetangga Malaysia, juga Singapura terkena demam Aziz Hendra gitu. Tapi ini sebetulnya ada sebuah kebanggaan dan sebuah tantangan. Ketika single pertama begitu meledak, beban nggak kamu menganggap buat lagu berikutnya? Enggak. Karena kan nggak ada yang tahu rezeki kapan datangnya. Kalau emang timingnya ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Legowo aja. Karena ekspektasinya berusaha. orang gitu kan. Ya, lagu pertama doang. Mohon maaf ya. One hit wonder nih gitu loh. Nggak ada terbebani itu kamu nggak? Enggak. Yang penting tetap berusaha aja, tetap positive thinking dan ya semua orang punya kesempatannya masing-masing. Untuk seorang anak muda, gue melihat Aziz Hendra itu bukan anak yang sok gaya gitu ya. Banyak yang saya tuh legowo, kamu tuh pasti jadi pejabat tuh daripada Karena anak 23 tahun dengan kosakata legowo tuh kayak jarang banget. Itu kan bahasa-bahasa politikus. Kan kalau lihat penyanyi-penyanyi sekarang tuh kan gayanya gimana, walaupun ya
Jis, kamu adalah orang ketiga tamu kita yang pakai celana pendek. Ampun. Siapa sih? Kalau pertama Dikta, terus kalau nggak salah Om Bagus atau siapa gitu. Om Bagus pakai celana pendek, netral. Ampun, Hedi Yunus celana pendek. Nggak pantas Hedi Yunus, enggak. Dia pakai crop top gitu. Oh, atasnya Sabrina. Atasnya Sabrina enggak ya? Enggak ya. Kak Hedi maaf ya itu Ronald. Oke, ini katanya sekarang udah mulai akan merilis single baru judulnya No More You and I. Udah rilis. Oh, udah rilis. Bagaimana trennya nih? Tren angka streamingnya? Alhamdulillah lancar. Oke, sampai hari ini udah berapa kira-kira? Kalau kamu tahu. Aku cek sekarang ya. Oh, Ronald yang lihat. Suka ngobrol aja dulu. Oke. Nah, kalau Saya dan Luis Ajis Hedra langsung keluar Ajis Hedra. Tar dulu, gue lagi mau nanya dulu sama dia ya. Tadi kan Somebody's Pleasure tentang kamu ya. Wow. Terus si No More You and I juga masih tentang kamu ceritanya atau udah ini cerita lagu aja biasa? Masih. Ini ciptaan kamu sendiri? Iya, bareng teman juga. Bareng temen juga. Sudah 3,13 juta. Berapa lama itu sejak dirilis? Rilisnya tanggal 27 Juni. Juni. Wow. Berarti udah 3 juta, men. Iya banyak banget. Oke. Apa yang membedakan lagu si Somebody's Pleasure dengan yang ini? Apa ceritanya masih tentang, karena kalau dengar ceritanya, kalau dengar musiknya, kayaknya sama-sama kamu tuh senangnya lagunya yang mendayu-dayu gitu ya. Nggak mau yang pakai gaya-gaya gitu. Ya kan dengan gaya begini ya, tampang udah keren gitu. Gaya begitu, gue kira mau nyanyi kayak yeah gitu. Kalau ini mah Thomas Jorgi ya, kayak kok gue lupa. Kejauhan juga. Tampaknya kamu akan menyasar yang mendayu-dayu gitu lagunya. Kemungkinan, tapi belum tahu ke depannya. Karena pengen coba hal baru juga, pengen lebih explore lagi gitu sih. Sekarang masih yang ada dulu di rilis, terus kalau misalnya nanti ke depannya dikembangin lagi gitu. Ya ini masuk. Sekali lagi deh, itu legowo orangnya. Selain di Spotify, maksudnya di Spotify, featuring Aziz Hedra ya, ada di Lagi Viral, Hot Hits, Puncak Klasemen, Santai Sejenak, ada di playlist yang paling oke kamu. Keren, Jis! Di festival-festival besar Indonesia udah ada main belum kemarin-kemarin? Kan banyak tuh, lagi banyak festival di Jakarta nih sekarang. Udah mulai manggung dari panggung ke panggung. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Kemarin sempet dapat kesempatan untuk di Java Jazz. Java Jazz. Itu kamu bawa lagu sendiri sama lagu orang atau gimana? Iya, gitu. Berarti full berapa lagu kamu bawain di Java Jazz kemarin? Itu kemarin itu yang di Java Jazz kebetulan Sony Music Project. Oke. Jadi kayak bareng teman-teman yang lain. Jadi bawain lagu masing-masing sama bawain lagu coveran juga. Collab juga sama mereka. Aziz harus gitu ya? belajar dari Tike. Dulu pertama kali ngerilis single, dia langsung main di festival. Pasar festival. Di Kuningan dong, Pak. Ini lapang bola tahu? Ini UBK. Nah, di sini ada panjat tebing, dinding. Nah, di situ dia nyanyi. Pasar festival. Gak gitu dong, nah. Kan lu punya album, gua belum pernah punya album. Saya juga 2 album. Gak laku. Gak laku. Makanya jangan ke album dulu, Ziz. Nah, Single aja dulu. Aziz tuh kayak anak-anak sekarang, kayak artis-artis sekarang lah ya, daripada bikin album dulu, bikin dulu single-single yang akhirnya nanti dikumpulkan jadi sebuah album. Tapi emang rencana akan jadi album nggak, Aziz? Mungkin, amin. Emang mungkin, Pengennya sih gitu, tapi kan masih ngelihat masih single kedua nih, masih ada single ketiga dulu mungkin. Jadi kalau misalnya album kayaknya sebenarnya pengen, tapi masih ntar dulu gitu. Ntar dulu aja ya. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan saja. Sony Music membantu sampai apa nih, Ziz, sebagai label?
Maksudnya? Maksudnya dalam Proses kreatif. Dalam proses kreatif Ikut campur tangan. Ikut campur tangan. Maksudnya lagu itu apakah disiapkan dari tim Sony Music juga gitu, proses rekamannya juga? Kalau proses rekaman iya, tapi kalau misalnya penulisan aku bareng teman-teman dulu. Nah, maksudnya kamu dari bilang teman-teman. Ini teman-teman apa sih? Geng kampus kah? Geng apa gitu? Teman-teman nongkrong. Temen nongkrong. Kreatif banget teman-teman nongkrong. Aku nongkrong dong di situ. Ayo. Bisa jadi lagu loh. Siapa tahu lagu terkenal. Karena kalau tidak salah nih si Somebody's Pleasure juga itu dari sebuah puisi asalnya. Ya. Tuh. Puisinya Wiji Tukul. Bukan. Pak, susah banget, Pak. Puisi teman-temannya itu. Masa sih? Jadi Ini awalnya, circle siapa sih? Circle-nya enak banget, keren nih. jadi itu kan biasanya nongkrong sering. Cuman kalau misalnya nongkrong terlalu banyak bercandaannya juga bosen gitu kita. Betul. Jadi kayak kadang-kadang ada yang lagi cerita kayak lagi ngalamin ini nih, gini-gini curhat masing-masing. Cowok-cowok semua tuh? Ada cowok, ada cewek. Ada cewek gitu. juga. Terus ada satu teman kita yang emang suka bikin puisi. Terus jadinya emang dia sering bikin puisi dari siapa yang cerita gitu. Dia bikin puisi. Terus pas di aku mikirnya kayak dijadiin lagu bagus nih gitu. Karena kan lagi di fase itu lagi ngerasa kayak ya udahlah bikin apa aja lah gitu, bebas gitu. Karena lagi pusing banget segala macem gitu. Oke. Si puisinya viral nggak? Puisinya belum pernah dipublish. Siapa tahu dia viralin juga, puisinya viral. Puisinya udah menjadi lagu sekarang. Oh ya nggak gitu. apa-apa kan, maksudnya kalau lagunya mungkin ada penikmat puisi juga di luar sana kan. Iya. Ya, Sony Music itu kan isinya banyak artis-artis besar juga loh di Indonesia ya. Kalau bisa dia kolaborasi dengan artis Sony, kamu mau siapa? Mau bareng Mea Sahira. Mea Sahira. Ya. Tahu nggak lo? Enggak lu Mea Sahira. Gede di TikTok. Siapa sih? Mea Sahira? Anak Sahira. seangkatan pasti ya? Mea Sahira itu lebih duluan masuk daripada aku. Lebih duluan masuk. Ya anak-anak sekarang tapi kalau kita kan kenalnya kan Titik Puspa. Tua banget, artis pertamanya Sony itu Rif. Iya tahu gue. Tahun 96 kalau nggak salah. Itu juga udah tua kan. Tua banget. Kalau di luar Sony, bebaskan. Mau sama siapa kolaborasi? Aku santai loh. Bisa kapan? Boleh. Pernah dengar Ronaldisco? Dengerin. Nggak punya CD-nya ya? Saya punya banyak. Saya kasih nanti. Cari di Spotify, cari yang baru 5 orang yang Enggak, udah nambah sekarang karena gue dengerin terus sekarang. 2 lagu bahasa Inggris. Nggak ada kepengenan lagu bahasa Indonesia? Pengen sih sebenarnya. Pengen. Coba nanti pondok essay. Kadang ada beberapa pesan yang mungkin lebih nyaman disampaikan dalam bahasa Inggris ya, Aziz ya. Karena kalau misalnya bahasa Indonesia terlalu transparan, terlalu frontal. Jadi kadang ada beberapa topik yang dibahas pakai bahasa Indonesia di lagu agak cringe jadinya. Tapi kamu memang bahasa Inggris lancar. Kalau aku kan memang bahasa Inggris kurang lancar ya gitu. Kan ada orang-orang yang nyanyi aja tapi sebetulnya dia nggak sehari-harinya nggak berbahasa Inggris. Tapi kamu bahasa Inggris lancar. Fluent juga. Masih learning by doing sih. Ih, Edun. Learning by doing. Ya. Istilahnya tuh knowledge is power but character is more ya. Apa coba? Saya pengen bahasa Inggris. Ya apa sih? Jangan lupa ya ora et labora. Bahasa Latin. Seinget-ingetnya aja gue sebutin. Kan di mukanya udah pernah terpampang di Times Square. Keren. Indonesia tuh pernah ada band yang udah main juga di sana ya di Times Square kalau nggak salah ya. The Massive. Kamu pengen juga main di Times Square? Pengen banget. Di mana letaknya? Ya di situ. Belum pernah ke Times Square sih. Gue belum pernah ke Times Square, ke Berjaya Square gue udah. Malaysia ya. Ini yang membuat wajahmu ada di Times Square itu Spotify-nya ya yang pasangnya? Atau kamu yang masang? Berapa masang sendiri? Nah? Ya nggak tahu. Itu gimana ceritanya tuh? Itu kalau nggak salah yang bikin campaign-nya itu Spotify sama Rolling Stone. Ameda. Bukan Rolling Stone itu. Majalah, Oh, media. Rolling Stone-nya bukan Rolling Stone. Kamu tahu Rolling Stone nggak? Tahu. Oh iya. Itu seangkatan sama Kus Plus.
Oke. Berarti dia mah dengerin semua jenis lagu. Lumayan. Apa aja? Kalau artis dulu yang kamu Referensi suka. musiknya Referensi yang musiknya membentuk dari seorang siapa? Aziz Hendra tuh siapa aja? Dulu sempet dengerin Bruri Marantika karena papa dengerin tuh. Bruri Marantika. Janganlah kau berkata banci Buah semangka berdaun sirih. Oke, Bruri Marantika. Lu sebutin artisnya, gue nyanyiin lagunya. Terus sempet suka sama Michael Jackson. Billie Jean, it's not my love. Terus lagi. Terus siapa ya? Opik Tombo Ati. Iya aja. Dia salaman sama Koil loh, sama si Otong. Terus siapa lagi? Brian McKnight. Brian McKnight. My shattered dreams in the brook. Aduh, udah, ntar bayar copyright lo. Jangan nyanyi. Tapi ternyata dia juga influence-nya dari artis-artis lama Dan juga dari ada. lintas generasi juga. Iya. Lintas generasi secara usia, secara genre juga. Pop berarti ya? Tapi Senangnya pop ya, pop ya? sebetulnya pop ya kamu itu ya, jalur musiknya ya. Awalnya pop, terus mulai explore ke R&B itu dari kuliah semester 1 gitu. Masih baru-baru. R&B-nya siapa? Berarti tahun 2018. Waduh, saya udah punya anak tua itu. Dia baru kuliah semester 1. Jadi pop dengan Pop R&B. R&B-nya, ada suntikan R&B-nya gitu kan ya, hint R&B-nya gitu. R&B-nya dari Brian McKnight kayak gitu-gitu ya. Iya. Ya black music itu kan emang seru dan secara bentuk sih cocok dia sih. Iyalah. Untuk membawakan musik-musik seperti ini gitu. Legowo. Bahasa politikus gila ya. Tapi ini gua tuh agak-agak gimana gitu ya. Gua tuh bangga Aziz mukanya ada di Times Square. Gua takut besok lusa caleg-caleg ada di Times Square. Jangan. Kok pengen bilang, buat apa? Itu bukan dapil lu. Hanya pengen gaya doang. Tapi ada kok dapil New York juga bisa ya. Ada dapil luar negeri. Oke. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jakarta 1. Kenapa saya tahu? Nih, kalau Somebody's Pleasure kan bercerita tentang bagaimana titik terendahnya kamu harus selalu menyenangkan orang lain tapi tidak bisa menyenangkan diri sendiri. Kalau si No More You and I ini ceritanya tentang apa? Tentang aku pernah bertahan di apa ya, hubungan yang di playing victim. Jadi kayak Playing victim. toxic gitulah. Toxic relationship. Toxic relationship. Waduh. Bertahan cukup lama. Jadi kayak dan pada satu titik udah ngerasa itu udah sering kan, awalnya kan kayak ngalah, ya udahlah, ya udah biar cepet kelar masalahnya. Terus ternyata makin sering, makin ada kejadian, makin kayak digampangin playing victim itu ada. Jadi ya udah, no more you and I. Gitu. Oh, udah selesai. Udah The selesai. end. Selesai. Karena dulu ada lagu yang juga mungkin bercerita seperti kan bertahan cinta ya. Bertahan satu cinta. Bertahan satu CINT. Dia tahu lagi. Tahu dong. Tuh musik Melayu aja dia tahu. Dia, berarti memang dia mau dengerin semua musik. Gantian, sekarang kita yang nyanyi, dia yang kita tes. Oke. Sok, lagu apa, Tike? Referensinya, tahu nggak lagu ini? Oh, dia lagu apa referensinya? Waduh, referensi aku lagu Hebel semua. Ini lagi viral juga nih, gara-gara orang Indonesia yang nyanyiin. And I'm still haven't found what I'm looking for, but I'm still haven't found Dia nggak tahu. what I'm looking for. Enggak. Putri Aryani menyanyikan itu di America's Got Talent, itu lagunya YouTube. Oh, belum nonton Kak, sorry. Tapi tahu YouTube? Tahu. Tahu, tapi lagu itu nggak terkenal buat dia. Mama nggak mau terima karena kan gini, kesenangan orang tuh beda-beda. Nah, Kamu harus suka YouTube dong. satu-satunya dia yang suka YouTube, You to me are everything. You to me are everything. Harus suka YouTube. Bagus Lu mah tuh. suka jangan memaksakan kehendak orang dong gitu. Band paling bagus di dunia. Oke, abis No More You and I akan lagu berikutnya akan seperti Udah apa? persiapin lagi? belum? Atau akan jalan dulu dengan si No More You and I ini? Lagi prepare sih. Wih, cepet tuh, nah lu bikin lagu lama. Iya, karena gue nggak sepenongkrongan sama dia. Bener, nggak satu skena ya? Aziz. Aziz, anak senja bukan? Anak senja nggak?
Bukan, dia mah si anak bapak saya dia bilang gitu kan. Kan anak senja gitu biasanya, anak skena itu anak senja. 120 juta, berarti kan yang sekarang tuh harapan 120 juta pendengar musik dia. kita tuh apapun bintang tamunya, Saipul Jamil selalu hadir. 120 juta untuk lagu si Somebody's Pleasure. Untuk ini kamu harapannya sama atau bisa melebihi? Untuk ini harapannya bisa ketemu sama pendengarnya yang relate aja sih. Iya, karena betul. Kayaknya nggak ambisius gitu anak tuh ya. Saya tuh, justru yang begini malah. Tapi aku senang jawaban dia, bisa ketemu sama pendengar yang relate sama ceritanya. Karena menurut gue ya puncak kepuasan seorang seniman ketika apa yang dia rasakan dirasakan juga sama yang ngedengerin. Gitu nggak sih? Iya, setuju. Iya kan? betapa senangnya seorang penyanyi ketika dia menyanyikan karyanya dan semua orang juga ikut Iya, karena menyanyikan kan di lagu karyanya itu kan ada emosi kamu, gitu kan ya. Terus orang yang dengerin frekuensinya nyampe gitu. Dia nyampe sama gue. Nah itu kan rasanya puas banget ya. Gitu. Nantilah saya sebelum tidur lah dengerin lagu-lagu kamu lah. Cuma 2 lagunya. Ya itu aja besok udah besok saya akan cover lagu kamu. Saya akan bikin akun TikTok demi kamu. Oke. Kalau Somebody's Pleasure kan aku udah dengar. No More You and No More You and No More You and I. Rita Cucu. Lain. Lagu-lagu Lagu kamu. nyanyiin lagunya. Oh nyanyiin. No More You and I. Emang mau apa lu mau siul? Aku nggak legowo kalau gini. Nyanyiin. Ini mahal nih. Chorusnya ya? Iya boleh. Chorus terai. Iya. Iya betul. Don't cry, it's not all about you and I. Don't cry, no more you and I. Suaranya husky Iya, gitu ya. ngomongnya aja dia udah husky. Ternyata suaranya kalau nyanyi husky juga. Asal jangan Siberian aja. Anjing dong Pak kalau begitu. Suaranya seksi emang nih. Udah banyak ini nggak cewek-cewek yang ngefans gitu Pasti kan? dong. Kan sebagai yang dia tampilkan itu adalah seorang laki-laki yang kayaknya disakiti melulu kan? Playing victim juga dia ternyata. Oh gitu sih Kak. Begitu sih Kak. Si legowo. Nggak, tapi orang semakin udah banyak yang kenal kamu dong. Ya kan? Masa orang gak kenal lu? Nah gini, maksudnya gini, itu adalah kalau orang yang lihat dia tuh orangnya begitu. Nah, kan ada orang yang gue tuh orangnya baik, kan ada yang gitu. Padahal yang nyebut baik itu harusnya orang lain. Nah itu pun yang dia rasakan. Kalau dia bilang gue terkenal, gue banyak orang yang kenal, dia nggak bisa ngeliat Nah, itu karena yang bisa melihat itu orang lain Tapi kan gitu. banyak orang yang gak kenal menyapa kamu sekarang begitu? Iya sih, mulai disapa gitu. Mulai sapa ya. Selamat pagi Mas. Ternyata satpam kontur. Kere. Nah, tukang parkir juga menyapa. Ya salah satu caranya biar orang lebih kenal lagi sama Aziz Hendra itu adalah dengan hadir di Rot TV. Mudah-mudahan yang subscribe kita juga 120 juta. Amin. Ziz, nama fans kamu apa sih? Sudah kepikiran belum? Belum? Aduh, kita harus bikinin, nah. Kita harus bikinin. Biar kita dapat royalti. Betul. Ronaldi harus dapat ya. Ronaldi harus dapat. Oke. Coba bikinin deh. Fansnya Aziz Hendra. Hedraser. Sebelum rambut tuh hairdresser. Azizah. Jadi cewek dong. Iya. Aziz Hendra aja gitu mah Azizah. Iya, Azizah. Nanti lah saya pikirin lah. Tapi kalau sahabat Legowo. Tadi ada itu. Sawo. Kalau manggung kamu main nesuan atau ada band pengiring? Tergantung acaranya sih. Tergantung acaranya. Tapi sekarang lebih sering diiringin. Kayak mungkin sama keyboard, Oke, gitar. kamu bisa main alat musik gak? Bisa main gitar tapi dikit-dikit doang. Tapi karena soalnya ngelihat seorang penyanyi nyanyi terus main gitar tuh seksi loh. Siapa bakal terkesannya aku tante-tante. Aku tuh pasti membuat cewek-cewek, Aziz tuh pemalu banget gitu ya. Ya.
Pemuda masa lalu. Jadi pokoknya mah kita sebagai kakak-kakakmu ya senang dengan talenta-talenta baru yang bukan hanya terkenal di Indonesia tapi regional bahkan internasional. Ya dan gua mah percaya Indonesia tidak pernah kekurangan talenta, selalu ada gitu kan. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, seorang anak nongkrong yang mungkin nyiptain lagunya juga iseng bisa terkenal sampai sedunia, luar biasa. 120 juta dan still counting, itu luar biasa. Betul. Ya. Sukses sama lagu barunya si No More You and I, dan yakin banget bahwa Aziz akan masih panjang jalannya ya, masih panjang juga karya-karya yang akan diciptakan. Please, sombong sedikit gak apa-apa. Kasep, ya dia tuh ya, nyiptain lagu iya, suara husky gitu ya, suaranya seksi gitu, sombong dikit, jangan terlalu legowo itu aja. Sama mau mah nggak apa-apa dong. Iya, gak apa, dia tuh maksudnya Ratu Kendrimo gitu, boleh sombong gak? Jangan, justru teruslah menjadi orang yang humble. Nggak pernah sombong sedikit boleh. Humble aja terus. Kasih sedikit sombong lah. Kasih. Gak usah, jangan humble ya terus. Ya. Dia bingung. Aku harus humble atau Just sombong? be yourself, dan semoga kita bisa menyaksikan kamu di festival-festival, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Lihat dia tuh kayak lihat Craig David. Ya, tahu Craig David gak? Gue lebih melihatnya seperti Prince Nasim Hamid. Tinju dong. Tinju. Ini. Iya sih, tapi enggak kok. Craig David, kamu harus kayak Craig David juga. Craig David juga kan dari anak nongkrong. Enggak, so tau lu. Dia dari garasi, Ronald, awalnya. Tahu lu. Coba di Google. Nanti lagi aja. Oke, Rotizen, kalau kamu suka dengan Aziz Hendra ya, ini kami hadirkan spesial buat para Rotizen yang mungkin usianya masih pada muda-muda. Jadi ROTV ini bukan hanya menghadirkan artis-artis yang legendaris, tapi juga artis-artis masa kini. Artis masa kini Yang gitu kan. disukai oleh anak-anak muda. Ya. Dan juga wanita-wanita dewasa. Sukses terus Aziz ya. Semoga dengan makin suksesnya kamu tetap humble dan bisa beli celana panjang. Gayanya begini, gayanya Ronald. begitu. Iya, dia tuh suka pakai celana ngatung. Ampun. Sukses ya. Oke. Netizen kalau misalnya suka ya sama Aziz Hendra, sama tayangan kita juga hari ini, please kasih tahu kita kira-kira untuk fansnya Aziz itu apa namanya apa? Fans clubnya ya. Iya. Apakah Azizah atau hairdresser gitu kan? Ya boleh apa saja. Silakan. Cari dan dengarkan lagunya Aziz di Spotify atau platform musik kesukaan kamu. Ada video klipnya juga di YouTube ya. Tapi yang paling penting di share, di like, dan di komen subscribe-nya ROTV. Oke. Jika Anda puas beritahu teman, jika Anda tidak puas beritahu kantor geologi. Senyambung. Iya sih, sukses.